Pasar Legi, Jawa Timur, belum benar-benar hidup sebelum Rian Brewok datang dengan langkah beratnya yang menggema di antara lorong-lorong sempit. Tubuhnya tinggi, kekar, dan bau rokok kretek bercampur keringat menjadi aroma khas yang membuat para pedagang meringis. Brewoknya lebat, seperti semak tak terurus yang menyembunyikan tatapan penuh ancaman. Setiap hari, ia berjalan dari ujung ke ujung pasar, menadahkan tangan kepada para penjual, bukan untuk meminta, tapi memalak. "Cepat, Bu, uang keamanan minggu ini. Jangan banyak alasan," bentaknya kepada seorang ibu penjual tempe yang tergesa menyelipkan uang dari saku dalam celananya. Wajah wanita itu pucat pasi, seperti darahnya mengalir menjauh saat berhadapan dengan Rian. Tidak ada yang berani melawan, karena semua tahu betul, satu kata menolak, bisa berujung dagangan terbalik, gerobak terbakar, atau bahkan tulang patah. Namun ada satu yang berbeda. Di pojok pasar, di bawah pohon trembesi tua, berdiri gerobak sate tua yang nyaris tak berubah sejak puluhan tahun. Pemiliknya, seorang lelaki renta bernama Kakek Samin, tetap saja berjualan seperti biasa. Tak peduli seberapa mencekam pasar berubah di bawah kuasa Rian, gerobak sate itu tetap menyala dengan bara merah yang menggoda. Anehnya, Rian selalu gagal menaklukkan kakek itu. "Pak Tua, bayar atau gerobakmu kulempar ke gat." Rian suatu hari membentak, namun Kakek Samin hanya menyunggingkan senyum tipis. "Sudah kubilang, Rian, aku tak takut api yang menyala. Aku bersahabat dengan bara," katanya dengan nada tenang namun penuh makna. Orang-orang yang mendengar merinding, entah karena kata-katanya atau karena bara api di tungkus sate Kakek Samin seperti menyala lebih besar saat itu. Rian menggeram, "Kau pikir aku main-main? Hah? Jangan sok sakti, Pak Tua." Ia mencengkeram pundak Kakek Samin, namun seketika tangannya seakan menyentuh bara, panas menyengat, membakar kulit telapak tangannya. Ia menjerit dan melangkah mundur dengan panik, disaksikan para pedagang yang terdiam ngeri. Tak ada yang tahu bagaimana mungkin kakek setua itu bisa membuat tangan Rian terbakar hanya dengan satu sentuhan. Malamnya, Rian mengobrol dengan anak buahnya sambil membalut tangan yang melepuh. "Ada yang gak beres sama orang tua itu. Jangan-jangan dia pakai ilmu hitam," gumamnya. Tapi ego preman membuatnya tak mau tunduk. Ia bersumpah, besok gerobak sate itu akan hancur lebur. Ia akan membakar habis semuanya, sate, gerobak, dan harga diri si kakek. Di sudut rumahnya yang sederhana, Kakek Samin duduk bersila di hadapan tungku kecil. Api di dalamnya menyala biru dan berputar perlahan, seperti hidup. "Rian, anak muda keras kepala," gumamnya. "Kau menyulut api yang salah, dan kelak kau akan tahu, rengkah geni bukan bara biasa." Pagi itu, aroma sate tetap menyelimuti pasar. Tapi bisik-bisik mulai menyebar, tentang Rian yang ingin membalas dendam, dan tentang Kakek Samin, penjual sate tua yang konon bisa bicara dengan api. Pagi itu, suasana pasar terasa berbeda. Awan mendung menggantung rendah di atas langit pasar Legi, seolah menyimpan amarah langit yang menanti waktu untuk mengguyur bumi. Para pedagang resah, mereka berbisik-bisik satu sama lain, menatap ke arah pojok pasar tempat gerobak sate Kakek Samin berdiri. Semua tahu, hari ini adalah hari pembalasan Rian. Semua menanti, dengan takut, tapi juga penasaran. Sementara itu, Kakek Samin tetap seperti biasa. Dengan tenang ia menyalakan bara tungkus satenya. Tangannya yang keriput bergerak perlahan, menusukkan potongan daging ke tusuk bambu, lalu membakarnya di atas bara yang menyala biru. Tak ada sedikit pun rasa takut terpancar dari wajah tuanya. Justru ketenangan itulah yang membuat orang-orang semakin bergidik. Bara biru, api seperti itu bukan dari arang biasa. Seorang bocah kurus bernama Bimo, cucu dari pedagang sayur, mendekat dan duduk di dekat gerobak. "Kakek, kenapa nggak takut sama Rian?" tanyanya polos. Kakek Samin tersenyum, mengelus kepala bocah itu. "Kalau api di hati sudah jinak, api di luar tak akan melukai," jawabnya. Kalimat itu sederhana, tapi seperti memuat makna dalam yang tak bisa dimengerti anak-anak, bahkan orang dewasa pun sulit mencernanya. Di tempat lain, Rian sedang mengasah parang pendeknya. Luka di tangannya masih perih, tapi yang lebih menyiksa adalah harga dirinya yang tercabik. Ia merasa dihina oleh seorang tua renta, dan di depan pasar pula. Kali ini, ia tak akan gagal. "Bakar saja sekalian kakeknya," kata salah satu anak buahnya. Rian tak menjawab, tatapannya sudah cukup menunjukkan bahwa ia siap membakar dunia jika perlu. Menjelang siang,
Rian tiba di pasar. Semua pedagang langsung menunduk, pura-pura sibuk dengan dagangannya. Tapi mata mereka mengintip, menanti api meledak. Rian berjalan lurus menuju gerobak sate. "Ini terakhir kali kau berdagang di sini, Pak Tua," katanya dingin. Ia menumpahkan bensin dari botol plastik ke bagian bawah gerobak. Bau tajam menyengat hidung siapapun yang berada di dekatnya. Namun sebelum korek api dinyalakan, angin tiba-tiba berhembus kencang. Bara di tungku kakek Samin melonjak ke atas, lalu menyala seperti lidah naga yang menari. Anehnya, api itu tidak menyebar, tidak membakar dagangan, tapi justru mengitari Rian dan para anak buahnya, membentuk lingkaran merah yang panas. Mereka terjebak di tengah, tak bisa lari, tak bisa bergerak. "Apa-apaan ini?" teriak Rian panik. Kakek Samin menatap mereka dengan mata yang kini berubah merah, seperti bara yang menyala dari dalam. "Aku sudah memberi peringatan, Rian. Api tidak bisa kau kendalikan hanya dengan keberanian. Butuh jiwa yang bersih dan hati yang jinak." Kata-katanya tenang, tapi udara di sekitar mereka seperti mendidih. Para pedagang hanya bisa menyaksikan dalam diam, antara kagum dan takut, pada kekuatan tersembunyi di balik tubuh tua itu. Rian berusaha melangkah, tapi kulit kakinya seperti terbakar setiap kali melewati batas api. Anak buahnya menjerit ketakutan. Bara itu bukan api biasa, ia hidup, dan memihak. Hari itu, pasar menyaksikan sesuatu yang mustahil, seorang preman besar ditaklukkan oleh seorang kakek tua penjual sate, tanpa menyentuhnya sedikit pun, hanya dengan kobaran api yang mengerti perintah sang pemilik ilmu rengkah geni. Malam turun dengan gelisah di pasar Legi. Setelah kejadian siang tadi, kabar tentang Rian Brewok yang dikurung oleh api sendiri tersebar ke seluruh penjuru kota. Para pedagang masih tak percaya dengan apa yang mereka lihat, api yang seolah hidup, menghalangi langkah preman paling ditakuti. Tapi di balik keheningan malam, bahaya tengah menyusun siasatnya. Rian tidak hilang, ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk membalas. Di rumah kontrakannya yang gelap, Rian menatap luka di kakinya yang masih terasa panas meski sudah dibaluri daun sirih dan minyak kayu putih. "Bukan kakek biasa, dia pasti punya ajian," gumamnya. Dadanya sesak, bukan hanya karena rasa sakit, tapi karena rasa malu yang menyesakkan dada. Ia, Rian Brewok, dijatuhkan di depan mata semua orang. Harga dirinya terinjak-injak. Anak buahnya, Doni Gimbal, mencoba menenangkannya. "Yan, kalau dia pakai ilmu, kita lawan pakai ilmu juga. Gue kenal satu dukun di lereng Gunung Wilis. Orang itu bisa kasih ajian pemecah api." Mata Rian menyala. "Bawa gue ke sana malam ini juga," katanya penuh dendam. Ia sudah tak peduli lagi soal pasar, uang, atau nama. Yang ada di kepalanya cuma satu, membalas kakek Samin. Sementara itu, di rumah kecil dekat pasar, kakek Samin duduk bersila menghadap bara api kecil di tengah ruangan. Asap tipis menari di atas bara, seperti menyampaikan pesan dari alam gaib. Ia menghela napas panjang. Dia akan datang lagi, dengan kekuatan baru, gumamnya lirih. Di belakangnya, seorang pemuda remaja, cucunya yang bernama Raka, mendengarkan dengan cemas. "Kenapa kakek nggak habisi dia sekalian?" tanya Raka. Kakek Samin menatap cucunya lama. "Ilmu yang tinggi bukan untuk membinasakan, tapi untuk mengembalikan kesadaran," ujarnya bijak. Rian belum selesai diuji. Jika dia masih keras kepala, api akan menjadi gurunya. Kalimat itu mengendap dalam batin Raka, meski ia belum sepenuhnya mengerti maknanya. Di kaki Gunung Wilis, Rian akhirnya bertemu dukun tua bernama Ki Jagat Lodra. Lelaki kurus berjubah hitam itu menatap Rian lama, lalu tersenyum dingin. "Kau ingin melawan api dengan api. Aku bisa beri itu, tapi kau harus siap menanggung harga dari bara yang tak bisa dipadamkan." Rian mengangguk tanpa ragu. Ia tak peduli harga apapun, asal bisa melihat kakek Samin tersungkur di kakinya. Ki Jagat memberikan ajian hitam bernama Blabur Damar, ilmu pemanggil api iblis yang bisa melahap apapun yang disentuh. Tapi ajian itu hanya bisa digunakan oleh orang yang membuang rasa takut dan belas kasihan. Di tengah ritual, tubuh Rian menggigil hebat, matanya memerah, dan uap panas keluar dari ubun-ubunnya. Ia berteriak seperti orang kesurupan, tapi senyumnya perlahan muncul, senyum kebencian yang menyala lebih panas dari bara. Kembali ke pasar, malam semakin sunyi. Namun bara di tungku kakek Samin mendadak membesar meski tidak disentuh. Api itu seolah memberi peringatan, musuh baru akan datang, dan kali ini bukan hanya preman biasa.
Tapi seseorang yang telah menjual nuraninya pada kekuatan gelap, dan bara dendamnya bisa membakar lebih dari sekadar gerobak. Malam itu lebih sunyi dari biasanya. Pasar Legi sudah lama tutup, namun hawa panas terasa merayap di sela-sela bangunan kosong. Di kejauhan, suara sepatu berat menghantam tanah basah. Ryan brewok kembali, tapi kali ini bukan hanya membawa dendam, ia membawa kegelapan. Matanya merah menyala, tubuhnya dibalut selendang hitam pemberian Ki Jagat Lodra. Uap panas mengepul dari tubuhnya, membuat udara di sekeliling bergetar seperti fatamorgana. Di pundaknya, tergantung 2 botol bensin, dan di tangannya, korek api tua. Wajahnya datar, seperti kehilangan sisi manusianya. Kakek tua itu akan merasakan sendiri panasnya api iblis, desisnya sambil melangkah pelan ke arah gerobak sate. Gerobak itu masih berdiri seperti biasa, seolah tidak terusik oleh malam yang mencekam. Api di tungkunya bahkan masih menyala, merah kebiruan, menghangatkan udara sekitarnya. Ryan menuangkan bensin ke kaki gerobak. Lalu, dengan satu gerakan, ia nyalakan korek dan melemparkannya. Seketika api menyala hebat, menyambar seluruh bagian gerobak. Namun, yang terjadi justru di luar logika. Api itu mendadak terpecah, seperti terbelah oleh kekuatan tak kasat mata, dan berputar balik mengarah ke Ryan sendiri. Api iblis belabur damar yang ia panggil menolak menghanguskan lawan yang menguasai rengkah geni. Ryan panik, ia melompat mundur, tapi api mengejarnya, menari-nari di sekeliling tubuhnya. "Kakek, keluarlah kau, pengecut!" teriaknya histeris. Dari dalam rumah sederhana di dekat gerobak, kakek Samin melangkah keluar dengan santai. Di tangannya hanya ada kipas bambu kecil, tapi matanya bersinar merah menyala seperti bara di tengah malam. "Sudah kubilang, Ryan, api tak bisa kau kendalikan dengan amarah," ujarnya tenang. Belabur damar adalah ajian haus darah. Ia hanya menurut pada yang bersih niatnya. Kakek Samin mengibaskan kipasnya pelan. Ajaib, api di sekitar Ryan langsung melonjak tinggi, membentuk pusaran api yang menggulungnya. Namun anehnya, api itu tidak membakar tubuhnya, melainkan menekannya dari dalam, seolah memaksa tubuh Ryan menghadapi ketakutan dan amarahnya. Sendiri, tiba-tiba Ryan menjerit keras. Bayangan-bayangan masa lalunya muncul di depan matanya, wajah ibunya yang ia abaikan, pedagang-pedagang yang ia aniaya, dan rasa malu yang selama ini ia tutupi dengan kekerasan. Jeritannya menggema, seperti api itu sedang memaksa jiwanya untuk membuka luka terdalam. Ia berlutut, menggigil, menangis dalam kobaran yang tak melukai kulit, tapi membakar batin. Kakek Samin mendekat, menatapnya dengan iba. "Aku tak ingin kau mati, Ryan. Tapi kau harus belajar bahwa dendam hanya akan membuatmu jadi abu." Dengan satu kibasan terakhir, api padam seketika. Tubuh Ryan tergeletak lemah, napasnya tersengal, bajunya robek, tapi tubuhnya utuh. Hanya satu yang berubah, matanya. Tatapan itu kini bukan lagi milik seorang penguasa pasar, tapi seorang manusia yang pernah terbakar kesombongannya sendiri. Di kejauhan, para pedagang yang mengintip dari balik pintu mulai berdatangan. Mereka menyaksikan keajaiban yang tak bisa dijelaskan. Tak ada sorak-sorai, hanya bisu dan takjub. Dan di tengah malam itu, dengan bara yang nyaris padam, kakek Samin menatap langit. Ia tahu, ini belum akhir. Karena setiap api yang padam bisa menyala kembali, jika ditiup oleh nafsu dan keangkuhan. Pagi menyingsing dengan langit kemerahan, seolah bekas luka semalam masih membekas di Cakrawala. Pasar Legi mulai bergeliat pelan, tapi semua mata masih mengarah pada gerobak sate tua di pojok pasar. Di sanalah Ryan brewok terduduk lemas, bersandar di batang pohon trembesi. Tubuhnya utuh, tapi jiwanya terasa tercerabut. Para pedagang mendekat pelan-pelan, tak percaya bahwa preman paling ditakuti kini hanya terdiam seperti patung kehilangan nyawa. Kakek Samin tak berkata apa-apa. Ia duduk kembali di dekat bara, mengipas sate seperti hari-hari biasa. Namun bara itu tak seperti biasa, ia lebih tenang, warnanya kemerahan lembut, seolah telah menjalankan tugasnya malam tadi. "Dia masih bisa berubah," bisik kakek Samin pada cucunya, Raka. Tapi semua kembali pada pilihan hatinya, apakah ingin jadi bara penerang, atau jadi abu. Ryan menunduk, wajahnya penuh luka batin. Ia menatap tangan sendiri, tangan yang dulu memalak, merusak, dan memukul. Kini tangan itu bergetar saat menyentuh bumi. Ia bangkit perlahan dan berjalan mendekat ke arah kakek Samin. Para pedagang menahan napas. "Maafkan saya, Kek," suara itu lirih, tapi jelas.
Saya nggak ngerti, kenapa kakek nggak habisin saya. Kakek Samin menatapnya dalam. Karena kamu bukan musuhku, Rian. Kamu cuma anak yang tersesat di jalan panas. Ia menaruh satu tusuk sate di piring plastik kecil dan memberikannya pada Rian. Coba makan. Biar kamu tahu, bahkan bara yang panas pun bisa menghasilkan sesuatu yang lezat, kalau digunakan dengan benar. Tangisan meledak dari mata Rian. Ia duduk di tanah, menggigit sate itu dengan tangan gemetar. Air matanya jatuh di atas nasi. Para pedagang yang melihat pun tak mampu membendung haru. Mereka mendekat, satu persatu, menepuk bahu Rian, bukan dengan kebencian, tapi dengan pengampunan. Sosok yang dulu jadi sumber ketakutan kini jadi manusia yang rapuh, dan justru itulah kekuatannya hari itu. Namun di balik pasar, seseorang mengamati kejadian itu dengan sorot mata tajam. Ki Jagat Lodra, sang dukun hitam, berdiri di antara bayangan, menatap kecewa. Anak itu lemah, dikuasai hati, bukan amarah. Ia mengusap kendi hitam di tangannya, dan dari dalamnya muncul asap hitam bergumpal. Kalau bara gagal membakar pasar, maka asap kegelapan yang akan melakukannya. Kakek Samin seperti merasakan sesuatu. Bara di tungku mendadak bergoyang, apinya merunduk lalu menyembur tinggi sejenak. Ia berdiri, menatap ke arah timur dengan wajah tegang. Ujian baru akan datang, gumamnya. Dan kali ini, bukan cuma Rian yang jadi sasarannya, tapi seluruh pasar. Bara mungkin sudah padam di hati satu orang, tapi masih menyala di hati mereka yang hidup dari gelap. Di kejauhan, angin membawa bau menyengat, seperti campuran belerang dan arang hangus. Ki Jagat Lodra melangkah pergi, meninggalkan jejak gosong di tanah. Permainan belum usai, api mungkin bisa dinetralisir dengan hati, tapi asap kegelapan butuh lebih dari sekadar ilmu. Dan pasar Legi akan segera terbakar oleh ujian berikutnya. Malam kembali turun, tapi kali ini tak membawa ketenangan. Langit pasar Legi gelap tanpa bintang, angin mati seperti tercekik, dan udara mengandung aroma aneh, bau menyengat seperti belerang dan rambut terbakar. Para pedagang merasa resah tanpa tahu penyebabnya. Kakek Samin duduk di depan tungku dengan mata terpejam, merasakan aliran energi alam yang tak biasa. Bara di tungkunya bergerak gelisah, seperti makhluk hidup yang mencium ancaman tak terlihat. Di tempat tersembunyi di balik pasar, Ki Jagat Lodra memulai ritual. Ia mencampur darah kelelawar, arang manusia, dan tulang ayam hitam ke dalam kendi keramat. Dari dalam kendi itu mengepul asap tebal berwarna abu kehijauan. Asap itu melayang ke atas, lalu menyebar ke langit, menutupi bulan. Wahai asap pendendam, rendamlah pasar ini dalam kabut bimbang, bikin mereka saling curiga, dan hancurkan terang dengan bayang-bayang. Serunya lantang, mata melotot, lidah menjulur memanggil arwah jahat. Tak lama, kabut tipis mulai menyelimuti pasar Legi. Bukan kabut biasa, melainkan asap gaib yang membuat orang-orang lupa siapa kawan siapa lawan. Pedagang mulai saling mencurigai, saling menuduh pencurian, saling bentak tanpa sebab. Satu persatu dagangan rusak, tidak karena tangan, tapi karena kebencian yang tumbuh dalam hati. Bahkan Rian yang baru saja mencoba berubah, kembali dipandang dengan sinis oleh sebagian pedagang, termakan bisikan gelap dari asap itu. Rian duduk di dekat gerobak sate, menunduk murung. Apa semua ini sia-sia? Aku tetap dianggap sampah, bisiknya lirih. Di belakangnya, suara lirih seperti desis ular berbisik, kau tak akan pernah mereka terima, bakar mereka semua. Rian menggertakkan gigi, menggenggam tanah, berusaha menahan godaan itu. Tapi batinnya kembali diguncang. Hanya satu suara yang bisa menyelamatkannya, suara kakek. Kakek Samin membuka mata. Asap ini bukan berasal dari dunia ini, gumamnya. Ia bangkit dan menyuruh Raka untuk menjaga bara tungku. Jika bara mati, harapan padam. Jangan biarkan api padam walau angin datang dari 7 penjuru. Kakek Samin lalu berjalan perlahan ke tengah pasar, menebar serbuk dari kantong kain tuanya. Aku tahu ini ulahmu, Lodra, katanya pelan namun tegas. Kau ingin menaklukkan bukan tubuh, tapi hati. Langkah demi langkah, kakek Samin menyalakan obor kecil dari bara tungkunya. Cahaya merah oranye dari obor itu mampu membelah kabut, membuat jalan setapak di antara kepungan asap jahat. Pedagang yang dilalui tiba-tiba sadar dari kekacauan pikiran mereka, seolah disentuh oleh cahaya dari dalam jiwa. Rian pun melihat kilatan cahaya itu, dan perlahan bangkit, mengikuti kakek Samin dari belakang. Namun kabut tak tinggal diam. Dari tengah pasar muncul sosok hitam tinggi besar, bermata merah,
Tubuhnya seperti terbuat dari asap pekat, makhluk kiriman Lodra, bernama Bayang Karang. Ia mengaum, menyebar ketakutan dalam wujud bayangan. Kakek Samin menatapnya tanpa gentar. Kau bukan api, kau bayangan yang takut pada cahaya. Mari kita lihat siapa yang bertahan hingga pagi, katanya sambil mengangkat obor lebih tinggi. Malam itu, pertarungan antara terang dan kelam pun benar-benar dimulai. Bayang Karang melangkah ke tengah pasar dengan tubuhnya yang berkabut tebal, setiap jejaknya meninggalkan kerak gosong di tanah. Suara raungannya membuat genting bergetar dan anjing-anjing kampung menyalak tanpa arah. Pedagang yang belum sadar berlarian panik, sementara beberapa yang tersentuh cahaya obor kakek Samin mulai berkumpul di tengah, mencari perlindungan. Malam itu, pasar Legi berubah menjadi medan tempur antara cahaya dan bayang-bayang. Kakek Samin berdiri di depan, tubuh renta namun tegak. Obor kecil di tangannya tampak rapuh dibanding sosok Bayang Karang yang menjulang setinggi pohon kelapa. Tapi api dari obor itu bukan sembarang nyala, itu adalah bara suci dari ajian Rengkageni, api warisan leluhur yang tak bisa dipadamkan oleh kegelapan. Bayangan hanya bisa hidup jika tak ada cahaya, ucap Samin lantang. Dan malam ini, aku bawa cahaya untuk mengakhirimu. Bayang Karang mengayunkan lengannya, melepaskan semburan asap hitam ke arah kakek Samin. Rian yang melihat itu sontak menerjang dari samping, mendorong kakek tua itu agar tidak terkena langsung. Tubuh Rian terkena semburan asap dan langsung terhempas, menggeliat di tanah sambil batuk darah. Namun ia tetap berdiri, meraih pecahan obor yang terlempar. Aku sudah dibakar oleh amarahku sendiri. Sekarang, aku yang akan membakarmu. Rian menancapkan pecahan obor itu ke tanah, memanggil sisa bara di hatinya yang dulu pernah dikuasai oleh belabur damar. Tapi kali ini, ia tak mengundang dengan kebencian, melainkan dengan tekad. Bara itu merespons. Dari tanah, muncul semburan api yang membentuk lingkaran perlindungan, membatasi gerak Bayang Karang. Makhluk itu meraung, seolah merasakan panas yang tak berasal dari dunia gelapnya. Kakek Samin mengangguk bangga. Kau akhirnya mengerti, Rian. Api tidak harus menghancurkan, ia bisa menjadi pelindung, bahkan penyembuh. Bersama Rian, ia menancapkan obor utama ke tengah lingkaran. Api menjalar membentuk simbol matahari, dan dari dalam tanah, terdengar gemuruh halus, seperti napas bumi yang menyala kembali. Bayang Karang menjerit lebih keras, tubuhnya mulai terkoyak oleh cahaya merah kemasan. Ki Jagat Lodra yang mengintai dari kejauhan menjerit marah. Tidak, api itu tidak boleh kembali ke tangan manusia yang tercerahkan. Ia mencabut kendi gaibnya, hendak memanggil kabut kedua. Namun dari tungku di rumah kakek Samin, Raka, sang cucu, yang menjaga bara, melemparkan segenggam abu bara ke langit. Abu itu menari di udara dan berubah menjadi hujan percikan cahaya, jatuh ke seluruh pasar, menutup kabut baru sebelum sempat menyebar. Bayang Karang mengeluarkan raungan terakhir, lalu pecah menjadi ribuan partikel abu, lenyap ditiup angin. Suasana pasar kembali sunyi, tak ada kabut, tak ada teriakan, hanya cahaya dari bara yang perlahan meredup menjadi hangat. Pedagang satu persatu muncul dari persembunyian, menatap Rian dan kakek Samin dengan mata berkaca-kaca. Mereka menyaksikan bukan hanya pertarungan, tapi kelahiran kembali seseorang dari api masa lalunya. Dan di langit, fajar mulai menyingsing. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, cahaya mentari kembali menyinari pasar Legi tanpa halangan kabut. Tapi kakek Samin tahu, kegelapan tak pernah benar-benar hilang. Ia hanya mundur sejenak, menunggu jiwa-jiwa yang kembali lemah. Tapi selama bara semangat dan cahaya kesadaran dijaga, pasar ini tak akan pernah terbakar lagi. Sejak fajar menyingsing itu, pasar Legi terasa berbeda. Tak ada lagi kabut, tak ada teriakan saling caci. Dan yang paling mencolok, tidak ada lagi bayangan Rian Brewok yang biasanya berjalan pongah sambil mengisap rokok lintingannya. Rian berubah. Ia tak lagi duduk di bangku preman pasar, tapi membantu menata barang dagangan para pedagang tua, membersihkan gat, dan bahkan ikut mengangkat ember air untuk nenek penjual jamu. Namun perubahan itu tak serta-merta diterima semua orang. Jangan-jangan dia pura-pura aja, entar balik lagi jadi preman, bisik beberapa pedagang muda. Rian mendengarnya, tapi ia tak membalas. Ia memilih diam, menunduk, dan terus bekerja. Setiap tusukan kata-kata itu justru membakar sesuatu dalam dirinya, bukan amarah, tapi tekad untuk benar-benar berubah. Ia sadar, luka yang ia toreh dulu tidak bisa sembuh dalam sehari. Namun ia juga tahu, api yang pernah membakar dirinya kini menjadi cahaya yang membimbing.
Kakek Samin memperhatikan dari kejauhan. Ia tahu, cobaan terberat bukanlah melawan makhluk kegelapan, tapi menghadapi penolakan saat berubah menjadi lebih baik. Bara yang menyala di dada Rian bukan lagi dari ajian iblis, gumamnya, tapi dari kesadaran manusia yang kembali menemukan jalannya. Ia pun memanggil Rian ke rumahnya malam itu. Di hadapan tungku yang menyala redup, kakek Samin membuka sebuah kotak kayu tua. Di dalamnya terdapat sebutir batu hitam berkilau merah dari dalam, inti rengka geni. Ini bukan pusaka untuk bertarung, Rian. Ini untuk menjaga nurani. Simpan, tapi jangan disalahgunakan. Ia akan menyatu dengan hati yang tulus, tapi membakar hati yang penuh dendam. Rian menerima batu itu dengan kedua tangan gemetar. Ia tak merasa bangga, justru takut. Takut mengecewakan kepercayaan itu. Namun ketenangan tidak berlangsung lama. Beberapa malam kemudian, sebuah kejadian mengejutkan kembali mengguncang pasar. Gerobak milik Burini, penjual sayur, terbakar hebat saat dini hari. Tak ada angin, tak ada api, tapi bara menjalar seperti direncanakan. Para pedagang panik, dan tanpa pikir panjang, beberapa langsung menuduh, ini pasti ulah Rian lagi. Rian terdiam di tengah kerumunan. Matanya menatap kosong ke arah puing gerobak. Ia tahu dia tidak bersalah, tapi ia juga tahu, masa lalunya belum selesai menuntut. Kakek Samin datang dengan tenang, dan berkata lantang, kalian salah arah. Ini bukan api dari Rian, ini ulah pihak lain yang ingin menyulut luka lama agar bara dendam menyala kembali. Saat malam semakin larut, Rian menyendiri di bawah pohon trembesi. Ia memandangi batu kecil pemberian kakek. Batu itu berdenyut pelan, seperti jantung yang hidup. Kalau memang ini jalanku, aku akan menanggung semuanya, bahkan jika aku harus terbakar sekali lagi. Dan malam itu, langit tampak tenang, namun jauh di timur, asap kembali menggumpal. Tanda bahwa musuh lama belum selesai memainkan permainan baranya. Langit pasar Legi kembali kelam. Hujan rintik turun pelan seolah ikut merasakan ketegangan yang mulai merayap di antara para pedagang. Sejak kebakaran gerobak Burini, kecurigaan mulai menyebar seperti virus. Beberapa orang sudah terang-terangan menjauh dari Rian, bahkan ada yang melempar sayuran busuk ke arah rumahnya. Dulu dia pembakar hati kami, sekarang membakar gerobak pula. Teriak salah satu pedagang Parubaya, yang anaknya pernah dipukul Rian di masa lalu. Rian tetap diam, namun malam itu, saat semua orang terlelap, ia menyusuri puing-puing gerobak Burini. Matanya menyisir bekas api, lalu berhenti pada abu yang tak biasa, berbau belerang dan menyisakan serpihan kain hitam, mirip jubah Ki Jagat Lodra. Ia mengambil pecahan itu, menggenggamnya erat. Ini bukan cuma ingin menghancurkan aku, tapi memobarkan kembali dendam seluruh pasar, gumamnya. Batu rengkah geni di kantongnya berdenyut lebih cepat, seolah mengkonfirmasi firasat itu. Keesokan harinya, Rian memberanikan diri berdiri di tengah pasar, memanggil semua pedagang. Aku tahu kalian tak percaya padaku, katanya dengan suara berat. Tapi api yang membakar kemarin, bukan dariku. Dan kalau kalian tetap membiarkan bara kebencian menyala, pasar ini akan habis. Tidak oleh aku, tapi oleh kegelapan yang kalian undang sendiri. Sebagian pedagang terdiam, sebagian mencibir, tapi beberapa mulai ragu. Di barisan paling depan, kakek Samin mengangguk pelan. Namun ketegangan memuncak ketika anak salah satu pedagang ditemukan kerasukan di belakang pasar. Tubuhnya menggigil, matanya melotot putih, dan dari mulutnya keluar bisikan yang bukan miliknya. Bara yang kalian benci, akan membakar kalian semua, dimulai dari si tua penjaga obor. Suasana gempar. Banyak yang panik, beberapa menuduh Rian sebagai sumber kutukan. Namun kakek Samin maju, menempelkan bara kecil dari tungkunya ke dahi anak itu. Seketika tubuhnya tenang dan pingsan. Apa kalian masih tak percaya? Seru kakek itu. Musuh kita bukan Rian, tapi kekuatan gelap yang kalian beri jalan lewat kebencian sendiri. Ia menatap Rian, lalu berkata, ini waktumu, anak muda. Api itu sudah memilihmu, sekarang giliranmu memilih, jadi cahaya, atau kembali menjadi bayang-bayang. Rian menunduk, lalu perlahan mengangkat batu rengkah geni ke udara. Batu itu menyala terang, membentuk semburan api kecil yang membentuk lambang matahari di atas pasar. Tiba-tiba langit menggelap dan dari balik pasar terdengar suara tawa menggelegar. Ki Jagat Lodra muncul di antara asap, matanya merah menyala. Kalian pikir bisa menyingkirkan kegelapan dengan obor kakek renta? Ini bukan akhir, ini hanya pembukaan. Ia melempar kendi hitam ke tanah,
menciptakan ledakan asap yang menyelimuti seluruh pasar. Pedagang menjerit, lari tunggang langgang. Tapi Ryan berdiri tegak, bara di tangannya kini berubah menjadi lidah api yang melingkari tubuhnya. "Aku dulu adalah bara kebencian," teriak Ryan. "Tapi sekarang aku adalah api kesadaran." Dengan satu hentakan kaki, ia menghantam tanah, dan api dari rengka geni merambat membelah kabut, menabrak asap dari kendi Lodra. Terjadi benturan cahaya dan bayangan yang mengguncang bumi, membuat pasar seakan terangkat sejenak. Malam itu, pasar Legi menjadi arena duel terakhir antara api penyadaran dan asap kehancuran. Pasar Legi kini bukan lagi pasar, tapi lautan api dan asap yang bergolak. Jeritan warga bercampur dentuman ledakan kecil dari kendi-kendi kegelapan yang dilempar Ki Jagat Lodra. Kabut hitam menghisap cahaya, membuat malam seolah tak berujung. Tapi di tengah semua itu, Ryan berdiri. Tubuhnya terbakar bukan oleh api luar, melainkan dari dalam. Bara rengka geni bersinar terang di dadanya, menyalakan seluruh tubuhnya jadi obor hidup yang tak bisa disentuh oleh kegelapan. Ki Jagat Lodra tertawa angkuh, matanya bersinar merah menyala. "Kau pikir bisa melawan aku, anak preman? Ilmumu cuma setitik dibanding kegelapan yang telah kujinakkan berpuluh tahun." Lodra mengayunkan tongkat hitamnya, memunculkan bayangan-bayangan besar berbentuk raksasa asap. Bayangan itu menghantam tubuh Ryan dari segala arah, tapi setiap sentuhan hanya meleleh, terbakar oleh nyala ajian yang kini bersatu dengan jiwanya. "Aku bukan siapa-siapa," kata Ryan lirih, tapi tegas. "Aku cuma seorang bekas preman yang dulu membakar hati orang lain, tapi sekarang, aku ingin membakar kegelapan yang kutinggalkan." Dengan satu tarikan napas dalam, Ryan mengangkat tangannya ke langit. Bara dari tubuhnya melesat naik membentuk pusaran api, rengka geni purnama, wujud tertinggi dari ajian yang bahkan belum pernah ditunjukkan oleh kakek Samin sekalipun. Pusaran itu menelan bayang-bayang raksasa dan melumat semua kendi kegelapan yang dilemparkan Lodra. Ki Jagat Lodra menjerit, tubuhnya mulai terkoyak oleh cahaya yang tak bisa dia tahan. Ia mencoba kabur, tapi api dari Ryan sudah mengepungnya. "Kau sudah terlalu lama membakar dunia dengan ketakutan, Lodra. Sekarang giliranmu merasakan hangusnya penyesalan." Dengan satu hentakan tangan, Ryan melepaskan ledakan cahaya terakhir ke arah Lodra. Tubuh Ki Jagat Lodra meledak menjadi abu hitam yang ditiup angin, menyisakan hanya tongkat hitamnya yang jatuh dan retak di tanah. Kabut langsung menghilang, langit bersih, dan seluruh pasar Legi kembali sunyi. Kakek Samin berjalan terlatih ke arah Ryan, yang kini bersimpuh di tanah, tubuhnya penuh luka bakar ringan, tapi wajahnya tenang. "Kau sudah menyalakan api yang tak akan padam, Ryan, bukan di luar sana, tapi di dalam hati semua orang yang menyaksikanmu." Pedagang satu persatu keluar dari persembunyian. Mereka menatap Ryan bukan lagi dengan curiga, tapi haru. Bu Rini menangis sambil memeluknya. "Maafkan kami tak pernah tahu bara di hatimu bukan lagi bara dendam." Ryan hanya tersenyum samar. Ia tahu, perjalanan memperbaiki diri tidak berhenti malam ini. Tapi setidaknya, malam ini, ia telah membakar semua yang lama, dan memulai hidup baru dari abu. Pasar Legi berdiri kembali dengan semangat baru. Di tengah-tengah, sebuah tungku kecil didirikan, tempat bara rengkah geni disimpan. Tapi tak seorang pun berani menyentuhnya, kecuali satu orang, Ryan Brewok, mantan preman, penjaga cahaya terakhir di tengah pasar yang dulu pernah dibakarnya sendiri.